pagi Sobat Ambiar. Ya gimana istirahatnya, semoga menyenangkan, semoga istirahatnya cukup. Jadi hari ini bisa lebih fresh lagi. Ya. Sudah tahu luka di dalam dadaku, sengaja kau siram dengan air garam. Untuk siapa? Buat siapa sih lagu Jatuh Bangun tuh buat Ya, siapa? aku mau tanya yang pertama tadi buat siapa? Jatuh Bangun. Kan namanya kehidupan itu jatuh bangun. Ya. Jatuh bangun. Bener. Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Tidur lagi, bangun lagi. Ya, itu penting sekali, apalagi kalau misalnya kita hidup di era media sosial seperti Iya, sekarang. Kita betul. posting ada yang ngehina, kita contoh lah sama Iya, tukang betul. kendang. Lihat tukang kendang ya, dia dihina tidak tumbang, Lita dan Daniel sekarang. dipuji tidak pantas, dipuji tidak terbang maksudnya. Lita ya ampun. Iya. Lita Lita. cantik banget. Pakai bulu mata. Dari jam berapa itu? Enggak, dia kemarin ngomong, aku kalau punya uang aku ngumpulin, aku pengen facelift. Siapa? Lita. Dia mau ikutan Oh, iya. miss-missan, tahu nggak? Tapi Oh, Lita cantik iya. loh, suka Miss-missan. loh. Iya, Lita ikutan Miss. miss tahu nggak miss apa? Mislak. Halo. Tapi bener, kalau kamu mau facelift, bagus pasti berubah deh, beda deh. Iya. Iya. Kalau bisa hidungnya ditarik sampai ke sini. Maka ya. Tapi dia bener-bener cantik karena alami ya, bukan bikinan dokter. Bikinan dokter juga banyak yang cantik. Karena ini Kak, karena happy. Dari hati, bener. Karena cantik itu bukan hanya penampilan. cantik. Cantik itu harus dari hati, apa yang ada dalam pikiran dan juga hati. Hati. juga. Karena emang Om Perlan itu dia membiayai semua krunya. Hebat Om Perlan, hebat. Om Perlan hebat, modalnya Tapi- luar biasa. Nanti pada saat show banyak, potongan pun banyak. Kalah, ya iyalah. Ini udah nggak umum lagi. Tahu katanya Pantesan, Ya kan? banyak rumah gede Om Perlan. Teh Lita pakai ini, pakai itu, pakai segala macam. Ayo lu mau apa perawatan? Oke. Pantes Shopee banyak nih. Potongannya berapa persen? Biasanya kalau orang kan 35. itu kan biasa. Standar. Iya, Kak. Berapa? 80-20. 80 Om Perlan, 20 pemain. Guys. Tapi ngomong-ngomong, pantesan rumahnya Om Perlan gede banget ya. Rumahnya gede kan? Oh iya? Itu berkat memotong para anak-anak. Bercanda. Tapi guys, kenapa kita ngomongin soal kecantikan? Kasihan ya? mukanya. Ini ada hubungannya dengan bintang tamu kita yang pertama. Ini juga cantik ya, pernah juga mencoba keberuntungannya Iya. untuk ikutan ajang kecantikan ya. Iya. Jadi Dan ini calon finalis. tapi akhirnya mengundurkan diri dia. Gitu. Oke. Dia rasa dia menemukan banyak keganjalan, keganjilan ya, sampai akhirnya dia spill di media sosial. Oke. Keganjalan atau kejanggalan? Kejanggalan. Emang Kejanggalan. tadi saya bilang apa? Keganjalan. Tadi Keganjalan. Lo keganjalan keganjalan. atau kejanggalan? Kejanggalan. Permisi, Jadi gimana, saya mau izin ke keganjilan toilet ya. Ada yang ganjal. Keganjalan atau Kejanggalan tuh, Kejanggalan dan keganjilan, nah itu yang benar. kejanggalan tuh yang itu kalau Kejanggalan. sapi suka ada janggal. Dia mundur dari ajang Bentar ya, Miss Pak, ya. Universe Indonesia di pagi-pagi ambiar ini dia. Valerie Brahmana. Ya. Silakan. Valerie Brahmana ya. Kita panggil kamu Val aja ya. Val. Oke. Val, kamu kalau kita lihat begitu luar biasa frontal sekali di media sosial untuk spill yang menurut kamu yakin ini terjadi dan menurut kamu ini tidak benar ya. Ajang kecantikan. Kita boleh sebut namanya guys? Kita boleh sebut? Oke. Namanya nggak? Halo Bang Bude. Boleh, oke. Oke. Apa yang terlintas di dalam benak kamu? Satu kalimat tentang ajang tersebut. Palsu sih kalau aku bilang. Oke,
Nanti boleh jelaskan sama kita, Val. Kami semua di sini ucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke Dia tuh tadi bilang Ajang tuh yang mirip aku, Ajang Nasar. Bukan. Bukan. Siapa? Ini Ajang Mui. Ajang kecantikan. Ajang pencarian bakat. Emang Ajang Nasar masih ada. Kecantikan itu tuh apa pada awalnya? Awalnya kan ingin menunjukkan advokasi Tunggu, kamu perwakilan dari mana sayang? dari Medan, Sumatera Utara. Medan Sumatera. Oh, Horas. Orang Medan. Rian. Sama kayak Mas Rian ya. Sama kayak aku. Maksudnya Sama Irian anak ikut Medan, Ajang. enggak Medan. Anak Medan, Oh, sama anak Medan. Oke, kamu punya advokasinya apa? Boleh singkat? Singkat aja ya, ini tentang advokasinya aku itu untuk bagi mereka yang tidak berani bersuara itu hewan-hewan yang terlantar seperti kucing itu kan banyak banget di Indonesia yang kurang di attention ya. Benar. Kalau di negara-negara maju itu kan diselamatkan. Benar. Oke. Dan yang kedua bagi wanita yang tidak mempunyai privilege dalam pendidikan itu harus berani Oke. untuk berbisnis. Caranya bagaimana yaitu mengikuti workshop dan lain sebagainya. Oke, berarti kamu adalah animal lover yang akan Animal lover. mengembangkan satu tujuan untuk women entrepreneur. Yes, betul. Oke, so pada akhirnya kamu memilih untuk mengundurkan diri. Ya, boleh tanya mereka aja. Pihak mereka itu bagaimana aku ceritanya mengundurkan diri dan lain sebagainya. Tapi apa yang membuat kamu mengikuti ajang kecantikan? Ada keinginan karena apa gitu? Sebenarnya awalnya itu aku mau mensponsorin teman aku. Dari baju, dari sekolah, itu kan mahal banget ya Kak. Itu sampai hampir ratusan juta. Karena kan kita harus nyari sponsor dan lain sebagainya. Teman kamu yang Modal sendiri, oh iya. jadi miss-nya. Iya, Oke. karena aku lihat kayak ya udah deh kamu aja yang maju begitu kan. Nah teman aku ini belum kuat mental karena mentalnya itu tahu sendiri ya hujatan dan lain sebagainya itu kan banyak sekali ya. Jadi mereka belum kuat mental teman-teman aku. Nah tim-timnya aku juru ya udah Valeri aja soalnya dia orangnya berani. Oke. Tuh secara finansial juga ya oke dia juga bisa lah gitu kan gitu. Nah akhirnya aku mengikutin ajang kecantikan ini gitu. Terus tanggal 29 Juni aku audisi offline Oke. datang. Terus itu aku isi semua sosial media. Which is mereka harusnya sebagai tim meng-cross check dong dari TikTok aku, Instagram dan lain sebagainya. Oke. Ya. Iya kan gitu. Lalu aku dapat email tuh pada saat aku di LA, di Los Angeles. Bahwasan oh masuk ikut audisi gitu. Yang aku lihat pada saat keganjilan itu nih di Juli, kok ya ikut sedikit sekali pesertanya. Oh pesertanya. Berapa yang kamu lihat saat itu? Waktu tanggal 1 Agustus tuh kayaknya nggak sampai 50 deh. Nggak sampai 50, jadi sedikit sekali nih yang ikut sebenarnya. Kenapa tuh akibatnya bisa sedikit? Tapi bukannya, maaf ya, bukannya dari ajang ini di tahun sebelumnya juga memang pesertanya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan ajang kecantikan lainnya? Maksudnya kalau tahap awal Rian seharusnya tuh kayak banyak gitu misalnya. Harus banyak gitu. Ratusan gitu Kan kalau sudah misalnya. perwakilan kan biasanya sudah Biasa. Betul, maksudnya gini loh, kita mencoba untuk netral. I am pageant lover dan pernah beberapa kali juga menjadi host ajang kecantikan. Bahwa mereka punya kurasi dan mungkin yang daftar banyak sekali, tapi melalui proses kurasi ya mungkin terpilihlah hanya 50. Nggak seperti itu sih sebenarnya di balik layar. Jadi yang sebetulnya tuh kayak gimana? Cuman aku sih yang tahu ya, sebenarnya itu dikit sih yang sebenarnya yang daftar. Yang mendaftar sedikit. Jadi ada ajang yang untuk rame-rame juga, untuk rame sebagai dayang-dayang lah kalau kita sebut. Karena apa? Ada buktinya semua di aku. Oke, nanti kita bahas itu ya. Nanti kita loncat, nanti kita akan ke sana. Tapi kita ngomongin soal kontrak dulu ya. Ini kontrak yang kamu permasalahkan dan akhirnya kamu spill ke media sosial ya. Boleh kita baca ya? Oke, dari kontrak ini you basically harus tunduk 100% sama mereka atau agensinya. Even your own manager aja nggak boleh ikut campur. Semua prosedur dilempar ke finalis. For what? Mereka cari kerja sendiri aja belum tentu ada selama masa jabatan. Makanya yang diangkat rata-rata influencer atau yang jobnya udah numpuk. Pembagiannya ada kalau kita dapat job dari luar wajib lapor nggak tuh. Gue dapat job nih 100 juta misalnya. Gue kasih mereka bagian 40%. Berapa? Kurang dari 40 juta ke mereka belum dipotong pajak semacam modern slavery. Oh, dan kalau mau akhir kontrak, siap-siap keluarin uang cinta ke mereka. 50.000 US dollar atau 820 juta kalau berhenti di tahun pertama. 197 juta kalau berhenti di tahun kedua.
115 juta kalau berhenti di tahun ketiga. Plus harus balikin semua hadiah yang udah diterima. Gimana sih itu maksudnya? Cuman kamu di situ menulis juga Nadir dapat komisi. Ya udah pastilah, itu asumsi ya, itu dugaan ya. Ya itu dugaan. Oke, so Vel begini, kalau ngomongin soal kontrak bukan hanya ajang kecantikan, rasanya kita semua yang bekerja kalau kontrak pasti ada penaltinya ya. Iya. Tapi ini penaltinya sangat amat tidak Masuk akal. bagi aku tidak ART masuk aja akal gitu. Karena kontrak kan 2 tahun. Iya. Tapi kenapa ada denda di 3 tahun lagi ketiganya gitu, yaitu tadi 7.500 sekitar 7.500 USD ya tadi. Ya 115 juta. Kontrak Iya. 2 tahun tapi Masih ada denda di tahun ketiga. Tahun ketiga masih ada denda lagi. Iya, itu yang aku bingung kok. Ini sedikit sangat ganjal sekali gitu. Oke, kita kalau mau ngomongin tadi kita juga rasanya sulit karena kita tidak membaca kontraknya ya. Iya. Jadi kesimpulannya tuh apa nih? Ajang ini tuh maksudnya kemana arahnya, maunya apa gitu? Lebih ke ajang bisnis jadinya. Lebih ke pressure-nya itu lebih ke kitanya sih. Oke, Val, sebetulnya di ajang yang sama ini, di tahun yang lalu ada juga mereka yang memilih untuk mundur dengan alasan yang sama karena kontrak. Tapi mereka tidak sefrontal kamu untuk berbicara di media sosial, untuk spill, bahkan angkanya kamu begitu detail sekali. Tapi kalau ngomongin sebuah ajang kecantikan, ketika kamu merasa bahwa gua mau terjun di sini, gua mau daftar, artinya Udah tahu konsekuensinya. betul, termasuk pasti kamu sudah mencari tahu di tahun sebelumnya pun ada yang mengundurkan diri karena alasan kontrak. Iya, tapi dia kan men-spillnya sedikit. Nggak banyak kan gitu. Kan kontrak ini dibaca hari H, Kak. Oke, lantas alasan kamu untuk men-spill atau membuka ini semua ke media sosial kamu ataupun di sini tuh Ya apa? alasannya apa? Untuk Apakah sudah ada kerugian besar dari kamu sendiri? Karena maksudnya ada juga mereka yang tetap bertahan dan menikmati prosesnya dan tetap menandatangani kontraknya. Ya, maksudnya itu dengan spill seperti ini apakah punya ada kerugian di kamu? Ada kerugian Gitu. besar dari Sehingga kamu speak up. Kalau kerugian pasti ada, karena kan aku udah sekolah juga gitu kan, Iya, iya. sekolah beauty camp juga, terus juga udah cari sponsor baju dan lain sebagainya gitu. Alasan aku untuk speak up seperti ini supaya perempuan harus lebih berhati-hati juga gitu. Nah, ini aku cerita sedikit ya. Sebenarnya di situ ada finalis juga yang mengadu ke aku. Finalis yang udah menandatangani kontrak, bahkan mereka udah dukung aku, support gitu. Kita support kamu Val untuk menyuarakan ini, kita di pihak kamu. Tapi aku tanya, kenapa kok kalian nggak berani bersuara? Artinya mereka udah mempersiapkan, karena udah janjian sama sponsor baju dan lain-lain sebagainya. Terus sekolah juga mereka udah pada mempersiapkan jauh-jauh hari. Tapi kalau bagi aku kan udahlah gitu kan, daripada terjun langsung, lebih bagus memilih resiko aja sih Kak gitu. Oh, jadi kamu merasa kerugiannya bahwa kamu sudah sekolah beauty camp, public baju-baju, speaking, ya. ada baju-baju segala macam. Tapi bukankah itu adalah sebuah resiko ketika kita mau mengikuti ajang atau apapun itu juga ya? Ketika kita tampil misalnya, saya coba kasih contoh ya, misalnya saya mau menjadi seorang host, saya les public speaking. Tapi kalau saya nggak keterima casting dan kalau saya nggak suka sama kontraknya, saya nggak mungkin saya merasa bahwa saya rugi. Karena itu adalah pilihan saya untuk les public speaking. Iya. Kalau itu resikonya emang iya gitu kan. Tapi ada yang ganjal lagi sih sebenarnya Yes, gitu go ahead, kan. silakan. Oke, mereka juga kan ada mengiming-imingkan juga ya gitu. Soalnya kayak lu masuk ini, Akan jadi begini. ini gitu. Terus itu ternyata setelah aku lihat-lihat cari tahu nih, setelah aku keluar dan ini ternyata pemilihan itu tidak berdasarkan dari juri, tapi berdasarkan dari voting. Jadi itu semua fake lah mereka bilang, kalau profesional dan lain sebagainya. Jadi itu berdasarkan pemilihan, ya lu download aplikasi, ini bahasa gue ya. Ya. Lu download aplikasi, jadi kayak download nih aplikasinya ini, ntar voting ya, ntar jadi kita kayak mau broadcast. Baik, gitu. Val, tapi mohon maaf, di Miss Universe sendiri atau ajang lain, ajang kecantikan lainnya, banyak jalur secara voting, di mana mereka dengan voting tertinggi mereka akan langsung masuk ke babak berikutnya. Iya, tapi kan ini lucu ya kan 30, berkurang ya 29 ada yang Oke. kan itu nanti lah gitu It's kan. okay.
ini kan jadi 29, disaring ke 15 kan, Iya. gitu. Jadi seharusnya yang disaring ini jangan by voting dong, harusnya penilaian juri, tapi itu semua 100% dari vote. Oke. Gitu. Val, kita juga mau kasih lihat ya, ini juga sempat disuarakan bahwa menjadi perhatian bukan hanya mereka yang baru terjun ke dunia hiburan atau mencoba usaha mereka di dunia hiburan, ada juga yang memang sudah begitu lama dan juga mereka ini bisa dibilang senior di dunia hiburan. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Kirana Larasati, Oke. Kemudian juga Natalia Kezia, hmm, Rita Nurmaliza, Soraya Rashid, Sarah Tumiwa. Sarah Tumiwa tapi sudah memutuskan untuk keluar ya. Oke. So, tanggapan kamu gimana? Kalau untuk ST ya, dia ini kan sempat temennya aku juga gitu. Sebenarnya aku tahu sih alasan dia mengundurkan diri itu karena apa? Karena tidak adanya kesepakatan bersama di antara pihak-pihak mereka. Jadi memutuskan untuk mundur bukan karena, menurut aku bukan karena kontrak sih. Sebenarnya aku udah tahu kenapa Sarah ini mengundurkan. Oke, tapi tanggapan kamu dengan ada beberapa nama-nama yang memang sudah dikenal publik seperti Kirana Larasati, dia adalah seorang aktris dari masa ke masa ya. Sekarang usianya hampir 40 tahun tapi dari ajang tersebut juga memang sudah menghapus batas usia maksimal. Tanggapan kamu gimana? Kalau untuk itu kan balik lagi ya Kak, kalau untuk artis seorang Kirana, tanggapan aku sangat baik ya untuk Mbak Kirana. Fine ya, nggak Fine, masalah ya. aku nggak ada masalah. Cuman yang lain-lain ini sih, Oke. gitu. Baik. Jadi untuk peserta, untuk contender atau saingan kamu nggak masalah Nggak sebenarnya. jadi. Cuman kan kalau berbicara track record, mereka ini kan sempat ada netizen, lihat ini track recordnya si Valeri gini-gini, dia tuh sangat ini gitu, dia sangat suaranya lalalala gitulah, banyak banget. Kalau misalnya mereka mempermasalahkan track record aku, justru ada salah satu artis yang track recordnya sangat amat mengerikan menurut aku ya, dengan video syurnya itu di beberapa tahun lalu. Valerie, Kak, kamu tuh ikut ajang tuh kan orang biasanya kalau kita ikut ajang nyanyi maunya jadi artis, penyanyi besar nantinya. Ajang lawak mau jadi pelawak. Nah kalau kamu tuh ikut ini tuh goalsnya apa? Maksudnya mau jadi penyanyi, pemain film. Awalnya kan dari sini dulu nih biasanya. Maunya tuh apa? Nanti aku kalau berhasil tuh pengen jadi A. Ketertarikannya ke Sebenarnya pengen jadi A gitu. Lebih mendorong wanita sih, Oh. mendorong wanita untuk bangkit, untuk maju, Oke. untuk lebih berani berbisnis dengan mereka yang tidak mempunyai privilege mereka dalam pendidikan. Oke. Karena yang kita ketahui banyak sekali wanita di Indonesia ini yang sangat amat tidak percaya diri. Tidak Jadi goalsnya tuh business woman sebenarnya. Iya, karena kan profesi aku di bisnis juga kan. Woman Oh, empowering ya. Oke, oke, oke. Hal itu nggak bisa, Iya, iya. bisa dengan bikin konten-konten yang Bisa. Benar. Banyak caranya. Banyak Tapi kita mau kasih lihat ya. Valerie, kita minta kamu tanggapan yang satu. Ajang kecantikan di Indonesia diduga membayar selebriti untuk menaikkan pamor dan meramaikan ajang. Oh wow. Itu tuh gimana maksudnya Valerie? Betul gak? Emang statement itu benar pernah diutarakan Valerie? Tanggapan kamu? Untuk meramaikan, iya. Itu Di ajang disuruh, kecantikan ini. meramaikan tuh disuruh atau memang karena keinginan sendiri ingin Enggak, cuman meramaikan supaya acara tersebut rame aja gitu. Ini asumsi kamu ya? Enggak, ada buktinya di aku semuanya. Buktinya adalah buktinya itu apa? Di DM aku, ya aku dayang-dayang aja Kak untuk rame-ramein acara. Itu yang nge-DM siapa? Pesertanya? Pesertanya? Oke, dia mengakui bahwa dia ikut untuk ngeramein aja. Iya, untuk ngeramein aja. Vel, apakah menurut kamu ada salahnya tidak jika orang diajakin hanya untuk meramaikan saja? Iya, salah dong Kak. Salah banget dong untuk meramaikan karena ini kan ajang besar ya, ajang dunia gitu, Oke. mendunia. Masa untuk Maksudnya nama brand daripada Miss ini tuh Iya. besar sekali. Oke. Iya. Baik, ini juga ada postingan dari seorang Kelly Tandiono. Kelly Tandiono ini sebagai National Director dari ajang tersebut. Postingan dia di media sosial beberapa waktu yang lalu. Ujian pertama menjadi Nadir. Most drama disappear once you hang out with smarter, more thoughtful people. Tanggapan kamu tentang postingan National Director ini apa? nggak penting sih menurut aku. Kalau tanggapannya nggak penting banget. Karena juga Nadir ya, dia juga mengomentari di salah satu buzzer yang dimana buzzer tersebut sudah aku laporkan ke pihak berwajib gitu. Apa yang dilakukan buzzer tersebut? Melakukan apa? Jadi sebelum aku masuk audisi ini kan foto aku di up nih. Kan aku cukup aktif menyuarakan skincare overclaim di
TikTok gitu. Jadi ada buzzer lah gitu. Padahal buzzer tersebut sudah aku laporin ke pihak berwajib dan akunnya sudah hilang. Oke. Tapi bukti screenshot itu sudah aku simpan. Sebagai Nadir harusnya profesional. Seharusnya dia kayak cari tahu dulu nih, benar apa tidak. Bukan langsung mengomentari foto aku yang sudah diedit oleh Orang lain. orang lain. Apa komentarnya? Kayak ups gitu. Jadi kayak masa seorang Nadir seperti itu gitu. Giring opini orang lain. Menggiring opini orang lain. Nah after itu dia menelpon tim-timnya aku. Seharusnya kan ya lu sebagai Nadir tidak boleh begitu dong. Itu kan akun buzzer yang dimana itu akun bully isinya Nelpon semuanya. kamu, tim kamu buat apa? Buat mengkonfirmasi benar apa tidaknya gitu. Benar atau tidaknya untuk? Ada sebagian yang aku nggak bisa ceritain di sini. Oke, gitu. baik. Kita hargai itu. Kita juga mau kasih lihat, kamu pernah menggelontorkan batuk Bu Haji. Minum beginian. Kita mau kasih lihat ya, ini ada statement dari Valerie tentang top 3 atau 3 besar yang katanya sudah ditentukan. Masa sih? Coba kita lihat dulu ya. Nah, satu yang udah disetting jangan pura-pura kaget ya. Jangan pura-pura. Hati-hati nanti mangapnya pada diedit. Karena udah disetting semuanya. Baik-baik hafalnya ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu udah dikasih tahu 3 hari atau 4 hari sebelum babak final atau apalah itu ya. Ingat jangan pura-pura kaget. Tapi gimana ya cara ngomongnya ya? Rata-rata memang kompetisi itu ya. Zaman sekarang tuh berbeda dengan zamannya mak-mak kita gitu ya. Zaman ibu-ibu kita mah kalau kompetisi itu semuanya real. Kalau sekarang mah semuanya emang Tapi ini lebih ke kontrak bisnis Kak gitu. Jadi 60-40%-nya juga. Kan mereka belum tentu kasih kerja ke kita kan. Kalau sudah berhasil. Iya, jadi ini lebih ke emang mereka bisa memastikan mereka kasih kerja ke kita. Kan enggak juga gitu. Jadi misalnya aku dapat endorse 100 juta, aku kasih mereka 40 juta gitu loh. 40% gitu. oh perjanjiannya berapa? 40 berapa? 40-60. Masih beruntung. Masih kamu beruntung. dia 80. Erwan 80. Om Ade, ini Perlan. idenya. Perlan kenapa setiap pagi mukanya pada lesu, pada ngantuk? Lu dapetnya cuma 20%. Karena 20% bayangin. Jatuhnya jadi kayak buat nyumbang orkes doang. Iya. Tapi Val, tapi itu tadi statement kamu bisa berani berstatement demikian itu kamu dapat Iya info cukup dari berani mana? loh kamu bilang Berani loh itu. top 3 sudah ditentukan. Itu Iya. berani sekali loh statement kamu tuh. Yes. Satu. Cukup berani sih karena memang tak kecuali setelah aku ngomong begini gitu kan, statement tersebut sudah dirubah. Maksudnya? Yang juara 1, juara 2, juara 3-nya. Maksudnya gini, oke. Kamu tuh tahu info itu dari mana? Ini aja kan Oh acaranya banyak. sedang Kalau berlangsung. itu kan teman-teman aku itu kan banyak di entertain juga gitu kan. Gitu. Oh. Dan ada juga mereka ini ada telepon beberapa tim aku untuk suruh aku diem. Jadi pihak mereka nih ya, telepon kayak Valerie kemana lagi, ke media mana lagi gitu. Kayak suruh dong diem gitu loh. Jadi aku tuh disuruh kayak supaya diem gak bersuara gitu. Ya kalau misalnya mereka bener, kenapa mereka harus suruh aku diem? Tapi memang iya sih, bukan cuma kompetisi, apa sih hari gini yang real? Gak ada. Gak ada sih kalau menurut aku ya. Menurut aku gini loh, boleh membikin kontrak kerja itu dimanapun ada kontrak kerjanya. Bahkan aku juga ikut manajemen juga kontrak kerjanya itu potongannya nggak gede juga gitu. Tapi ini kontrak kerjanya itu sangat amat mengerikan. Kontrak kerjanya itu nggak manusiawinya banget. Gitu. Tapi apa sih yang kamu harapkan dengan kamu berani speak up seperti ini gitu? Ujungnya kamu mengharapkannya Ujungnya apa? itu apa? Biar apa? Supaya wanita di luar sana lebih hati-hati aja. Kan itu kontrak 37 halaman, harus dibaca gitu, jangan hanya ditandatanganin saja gitu, harus lebih dibaca lagi gitu. Iya, Itu benar sih. Harus lebih dibaca karena kan kadang-kadang iming-iming hadiahnya juga fake ya. Iya, iming-iming hadiahnya juga fake Maksudnya juga. Apa hadiahnya apa? Maksudnya gimana? Kamu Misalnya tahu dari mana contoh. iming-imingnya fake sementara acaranya belum ada malam finalnya? Kan dari kontrak kerjanya Kak. Oke. Kan kontrak kerjanya belum aku spill semuanya. Gitu.
gitu. Apa hadiahnya emang? Apa fake tuh maksudnya gimana? Hadiah fake Contohnya gimana? gimana? sih? Contohnya, Ini apa? contohnya misalnya 200 juta nih, Hah? dibagi 2, 100. gitu. 100, oke. Terus Dikasih ke kita dicicil selama 24 bulan. 24 bulan. Jadi selama kita 24 bulan, Pay later. pay letter. Aduh ya Allah. Jadi ke peserta itu dikasih kayak sebulan sekian-sekian. Jadi kayak gak make sense dong dengan modal awal semuanya kita yang udah kita keluarin gitu. Gak masuk di akal banget. Oke, tapi kita berharap semoga dengan speak up-nya Valerie ini tidak mengecilkan mimpi para perempuan Indonesia untuk mewakili Indonesia di ajang kecantikan tingkat internasional. Karena mereka punya niat yang baik. Tapi semoga ini juga jadi pembelajaran kalau ngomongin soal kontrak ya. Agar bisa berimbang kedua belah pihak. Betul. Bukan hanya Karena kan Valerie aja, soalnya- kontrak-kontrak kita kan juga pasti selalu kita baca Betul. dulu. Harus dibaca memang. Karena kesian soalnya Telita dia mau ikut ajang juga kan. Jadi ini Oke, Valerie kita akan coba move on. Tapi buat teman-teman Ajang yang panggung gembira. sekarang sedang menyelenggarakan ajang kecantikan di Indonesia, mewakili Indonesia pada akhirnya nanti, good luck, semoga bisa memberikan yang terbaik. Karena kita tahu niatnya pasti baik ya. Tapi ngomongin Val juga tadi mengakui bahwa dia begitu speak up sekali di media sosial. Ini ngomongin soal skincare yang overclaim dan juga overpriced. Thank you-nya mana ya? Thank you. suka kali. Ya, jadi Kenapa kamu Kenapa ikut-ikutan kau? menyuarakan skincare juga gitu? Apa pernah bisnis skincare juga sehingga atau kamu pernah jadi mau- korban skincare? Korban skincare overclaim udah pernah. Oke. Udah pernah di tahun 2017 gitu. Dan rasanya sangat amat sakit banget ya. Penyembuhannya itu 2 tahun. Karena laser aja tidak cukup. Apa yang dirasain waktu itu? Perih banget, sangat perih sekali gitu. Awalnya memang putih banget gitu kan dikasih ini, wah cantik. Terus 3 bulan kok nimbul jerawat, nimbul ini, terus ngilangin flek hitamnya juga susah banget. Karena kan perawatan dokternya lebih mahal ya Kak daripada harga Oke. daripada harga krimnya. Ngomongin soal overclaim ya. Kami juga di sini rasanya bukan kapasitas dan kapabilitas kami untuk ngomongin soal mengomentari itu. overclaim karena kita nggak Karena bukan paham, dokter juga. bukan keilmuan kami di sini. Cuman kalau kami paham kamu karena berdasarkan pengalaman. Cuman kalau ngomongin overprice nih ya, Iya. menurut kamu tanggapannya gimana soal overprice? Dianggap memasang harga atau menjual dengan harga yang terlalu tinggi, jauh dari modalnya. Tanggapan kamu gimana? Soal overprice ya. Iya, overprice. Terlalu berlebihan sih. Karena kan sebenarnya aku itu pernah buka bisnis kecantikan juga. Oke. Gitu di Vivian Cosmetic gitu. Jadi kalau mereka menjual dengan modal, misalnya contohnya nih modalnya 20.000 rupiah, tapi mereka menjualnya dengan 2 juta kan sangat tidak Salah nggak menurut kamu? salah dong Kak. Tapi bukannya dalam dunia bisnis itu sah-sah aja kayak Kim Yong Hong mau jual bika apa donat Atau dengan harga- pingkan mambo deh. Ah. Donatnya dia jual 2 juta loh. Itu Karena overprice ini juga. kan beda, ini kan kita tentang skincare, Ini ngomongin soal overprice. overprice Iya. gitu. Salah sih, aku salah sih. Ini tanggapan aku salah banget. Karena itu udah overclaim dan overprice. Oke, nggak apa-apa. Kita hargai bahwa setiap orang pasti punya Setiap orang, opini, beda. asumsi masing-masing. Dan kamu salah satu yang berani untuk menyuarakan Ya, itu. Karena aja dia jual kacamata padahal harganya cuma 10.000, dia jual 15 juta. Nah, tuh. Enggak ya. Iya, langsung di check out aja, check out 15 juta. Check out. Kita nanti punya julukan baru buat Valen. Apa? Valerie. Val. Val. Apa? Val. Valerie. Val. Val. Iya, apa? Bukan Miss Universe. Apa? Miss Pick Up. Semoga. Tapi bagus sih lu pasang. Gak apa-apa, seru Valerie. Speak up Indonesia. Bagus, jadi gak dipendem-pendem. Beri. Coba kita mau bilang thank you-nya ala Valerie tadi. Valerie Indonesia. Valerie Indonesia. Mana? Miss Pick Up kami ucapkan thank you. Kita mau chat lagi, kita bagi-bagi. Gegel. Thank you.